ini tidak harus excellent, tidak harus yang terbaik, minimal bisa. Nah, artinya ya bisanya semua agak maksa sudah. Karena begini, karena biasanya kalau ego tinggi itu kalau dia memberikan bahasa ego sedang dan ego rendah itu mudah. Tapi kalau dia ego tinggi ngasih ini ke orang anak yang ego tinggi itu butuh memaafkan diri sendiri dulu, saudara. Ya, jadi ini saudara apa? Nanti bahasanya ini ya ini sebetulnya butuh anu saudara ya, kalau pribadi nanti itu tazkiyatun nafas saudara. Jadi kalau ketika misalnya pas mau begitu melakukan ini kan berat saudara ya, maka sambil istighfar dulu ya, astagfirullah, ya Allah mudahkan saya untuk melayani dia, tetap dapat kemudian ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa saudara, kalau bisa bangun sebelum subuh tahajud walaupun 21. Setelah itu berdoa, bayangkan wajah murid kita. Nah, setelah itu doa, ya Allah, berikan kekuatan ya Allah untuk memberikan bahasa hati kepadanya, melayani, jaga perintahnya, jaga rahasianya, jaga aibnya ya Allah, maafkan ya Allah, dan tidak ngeluh gitu. Nah gitu. Ini minta kepada Allah. Dan tapi sebelum minta, bayangkan wajah muridnya. Ya, itu nanti kita bahas di salah satu 7 kunci sukses muadzib. Nanti SOP yang mau kita bikin adalah sahabatku sebagai pejuang dakwah harusnya mulai terbiasa minimal salat tahajud. Karena itu bisa membawa keikhlasan kita. Keikhlasan itu akan membuahkan kebahagiaan dalam pendidikan. Kalau ruh kita lemah, nanti itu adalah ujung tombak mengajar tuh ruh keikhlasan. Maka untuk itu kita harus perbaiki ruh kita dengan salat sunnah yang tersembunyi, ibadah-ibadah yang sir sembunyi. Salah satunya tahajud. Tahajudnya singkat saja, nggak apa-apa, 21 atau 23, monggo silakan sesuai dengan keyakinan. Nah, kemudian setelah itu SOP-nya nanti doa, membayangkan muridnya dan berdoa. Doanya simpel, misalnya katakanlah waja'alna lil muttaqina imama. Tapi sebelum baca itu, bayangin dulu. Bayangin bagi yang sudah menikah pasangannya, bayangin anak-anaknya, yang belum menikah yang bayangin keluarganya. Tapi jangan lupa bayangin juga muridnya. Nah itu baru doa waja'alna min muttaqina imama. Nah begitu. Ini Masya Allah, itu yang tugas kita nanti, SOP kita untuk membangun ruh guru. Kenapa ini penting? Karena ruh guru ini lebih penting dari semuanya, lebih penting daripada ilmu itu sendiri, lebih penting daripada metode yang kita gunakan, bahkan lebih penting daripada seorang guru yang menguasai skill dalam mengajar. Masya Allah. Nah jadi ulangi coba. Jadi kesimpulannya nanti gini. Metode, ulangi. Ilmu itu penting, coba. Ilmu itu penting. Tapi metode itu lebih penting. Karena dengan metode bisa menjadi wasilah meluasnya ilmu ini kepada orang banyak. Nah, metode itu penting. Coba, metode itu penting. Tapi guru lebih penting dari metode ini. Metode secanggih apapun, sehebat apapun, terbukti seberapa hebatnya dia, itu nggak ada efeknya ketika sang guru tidak menguasai metodenya. Sang guru tidak menguasai apa? Nah, metode kita ada 2 tuh, Quran metode Ali dan pendidikan karakter nabawiyah. Maka ini nanti wajib diikuti. Kalau tidak ikut, wajib nanti mendengarkan video dan wajib diresum dan nanti tanya jawab dengan saya. Kalau belum lulus, diulangi videonya. Nah, begitu nanti ada parameter yang harus kita tetapkan. Gak mungkin kalau nggak paham bisa praktek, nggak mungkin. Kalau misalnya nggak paham praktek dan nggak nanya, biasanya akan praktek sesuai berbeda dengan yang disepakati. Paham sahabatku sekalian? Oke. Maka syaratnya adalah kita sudah sepakat visi misi kemarin, kita akan 1 kata dan 1 langkah. Oke. Maka nanti kalau nggak paham tanya. Nah, berbahaya sekali nanti kalau misalnya kita sudah satu visi misi, kita berbeda langkah. Kita harus satukan itu. Dimanapun rumusnya juga sama seperti itu, tidak ada yang beda. Oke. Baik sahabatku sekalian, begitu Ustadzah ya. Salah satu ruhnya nanti kita bahas lebih lengkap di 7 kunci sukses muadzib ya. Begitu Ustadzah. Siapa Nadia? Terbaik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu namanya bagian dari tazkiyatun nafs Ustadzah. Ya, nanti dilengkapnya di 7 kunci sukses muadzib.
Oke, baik sahabat sekalian, begitu ya. Selanjutnya ini, kalau anak itu induk bakatnya ego sedang, seperti apa Ustadz? Ciri umumnya suka berpikir. Suka apa? Nah, sing ora dipikirke malah dipikirke. Itu begitu, emang begitu, karena dia suka berpikir. Ada yang begitu? Kita lihat coba diri kita sendiri dulu. Kalau kita bisa melihat diri kita, nanti kita mudah melihat orang, termasuk murid kita. Ayo. Ya, suka berpikir. Ya. Sehingga karena yang tidak seharusnya dipikirkan, dia pikirkan, akhirnya galau, gitu ya. Nah, gitu, mudah galau, berarti ciri-cirinya. Nah, dia adalah tipenya siapa? Gaul. Ulangi apa? Gaul. Gaul. Ya. Gaul ini lebih pada ini ya. Ya, sama dengan berseri-seri. Dia orang yang suka kalau sesuatu ngajak teman-teman. Dia nggak suka sendirian, pengennya bareng-bareng. Nah, kalau dia nggak kenal sekalipun di suatu daerah, dia selalu nanti pulang bawa teman baru. Gitu. Jadi dia gampang berteman, nggak berat sebelah. Ini namanya ala-adalah, adil. Ya, jadi kalau ada lagi konflik, temannya bertengkar, aku ora bolomu, ya ora bolomu. Saya tidak memihak pada salah satu, saya di tengah-tengah. Gitu. Aku ora bilok kowe kok. Nah, gitu. Nah, apa? Jadi wasit. Tong gitu ya. Terus bersahabat. Aduh. Dia nganu sampai bahkan begini. Dia rela harus memaafkan dalam sisi wajah dan lisan. Bisa berlemah lembut dengan orang yang berbuat salah. Itu agar bisa bersahabat lagi. Gitu. Jadi, sorry yo. Iya, heeh. Rapopo. Dia bisa ini wajahnya, perkataannya tuh bisa seolah nggak ada apa-apa gitu, seolah nggak ada apa-apa, tapi dia berat masalah memaafkan hatinya masih ganjel. Itu namanya bakat arif kok. Arif kok itu apa? Dia mudah memaafkan ya secara fisik, ya mudah memaafkan. Ya tidak, udahlah nggak apa-apa, nggak jadi soal. Sorry banget tadi gini, oh udah nggak apa-apa santai aja, nah, gitu. Biar apa? Biar tetap jadi teman. Maka dia suka bersahabat. Kemudian, Masya Allah nih, keren. Suka bercanda juga. Al-Muzah, contohnya yang kemarin, Ustadz kita, Ustadz Wahyu. Ya, gitu kan. Nah, apa tuh? Kemarin canda aja. Saya sudah nggak pakai sendal loh ya. Nah, gitu kan. Tapi candanya itu canda yang sudah bermanfaat. Karena menghilangkan ketegangan. Ya, gitu ya. Al-Muzah, bercanda. Ya. Kemudian berseri-seri. Apa? Ceria. Nah, jadi heboh biasanya. Kalau nggak ada dia nggak rame. Nah, itu berseri-seri. Ya, begitu ya. Oke. Jadi rame. Kalau ketemu dia heboh, suasananya meriah. Nah, gitu ya. Ada yang demikian? Ada. Ya, ya. Berikutnya, juga dia termasuk orang yang cerdas. Ada juga yang termasuk cerdas. Tapi ini terpisah. Ini ekstrovert, ini introvert. Ini yang tipe suka berhubungan dengan orang lain. Yang ini tidak suka berhubungan dengan orang lain. Dia cerdas, cepat paham, bukan cepat hilang ya. Cepat paham, cepat hafal, kemudian logikanya bagus. Yang lihat pergerakan sesuatu gitu, nggak dijelaskan. Walaupun pakai bahasa Inggris yang dia nggak paham, dia bisa paham. Oh, maksudnya begini. Kemudian dia suka menganalisis, kalau berpikir suka mendalam, detil. Nah, gitu ya. Ini orang-orang yang secara pintar lah, bahasa anak pintar lah. Itu ya. Itu maka termasuk induk bakatnya apa semuanya itu? Ego sedang. Ego sedang. Ini adzaka. Nah, satu lagi adalah al-hikmah. Ada lagi nanti al-firasah, bisa menebak sesuatu. Nanti begini bakalan. Nah, gitu ya. Ada anak kan begitu. Pak Ustazah nggak biasanya. Pak Ustazah tiba-tiba murung, ada apa ya? Nah, gitu. Ustazah mesti ada masalah ya. Oh, ya, dia tahu gitu. Dia bisa nebak-nebak gitu. Nah, maka ini yang tipe ego sedang. Nah, dan dia tahu setelah ini bakal ada nanti kekacauan, sehingga dia menghindar dari kekacauan. Ada bakat al-firasah, ego sedang itu dia. Ada sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu juga punya bakat ego sedang, yaitu al-firasah. Halo? Ego tinggi ada sedangnya. Nah, dia ego tinggi, tapi ada ego sedangnya.
yaitu al-firasah. Pada suatu kejadian ketika beliau ini kan ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, ini orang diapain? Ada yang Umar bilang, bunuh, begitu. Nah, kemudian ada sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia pemaaf orangnya, dimaafkan. Dia berlemah lembut. Kemudian Nabi SAW mengiyakan pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Allah menegur, mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa pendapat Umar itu yang benar. Bunuhlah dia. Karena Umar sudah memprediksi nanti besoknya itu akan berbahaya, akan bikin kekacauan yang besar. Nah, maka inilah bakat namanya al-firasah. Satu lagi ketika beliau lagi khutbah di waktu apa ya? Khutbah di Mekah ya. Di saat itu lagi umrah atau apa ya, saya lupa. Umrah apa haji ya, saya lupa. Kemudian beliau ceramah, tiba-tiba dia bilang begini, naik ke atas bukit, kan jalan nyambung. Misalnya saya ceramah begini, sifat gaul ikut sedang ada begini, naik ke atas bukit, kan kaget pada. Itu Umar ngomong apa? Kan gitu. Betul nggak? Tapi ternyata beliau punya firasah bahwa pasukannya yang lagi berperang dengan negara lain itu hampir kalah. Kemudian secara spontan ia mengatakan naik ke atas bukit, dan ternyata dengan izin Allah suara itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukannya. Dan akhirnya betul tuh, dia kaget, kok ada suara begini. Dia naik nuruti suara itu dan akhirnya menang. Mereka pulang ke Madinah membawa kemenangan. Kami heran, kami sebetulnya mau kalah, tapi tiba-tiba kami mendengar ada bisikan suara naik ke atas bukit. Langsung temannya bilang, itu mah Umar bin Khattab. Ya, gitu. Nah, ternyata Umar punya firasat yang tajam. Nah, itulah Masya Allah. Maka pemimpin biasanya dia punya al-firasah, punya firasat yang tajam. Oh, ini bakal terjadi begini, terjadi begitu, dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Ini ada di pada Umar bin Khattab. Maka, di antara sahabat Khulafaur Rasyidin, semua baik dalam memimpin. Tapi yang hebat dalam memimpin adalah satu. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu. Begitu sudah ya, Masya Allah. Dan Nadia bagus. Pokoknya kalau ada yang nanya, boleh langsung nanya ke Ustazah Nadia. Ini bakatnya ego tinggi. Ya, Masya Allah. Berani. Ya, Masya Allah. Kalau MC selalu ditunjuk. Masya Allah. Ya, al-fasahah. Ya. Pasti bicara. Oke, berikutnya. Ada berikutnya. Ini. Ada lagi yang bertanya? Boleh silahkan, tidak apa-apa, biar paham. Kan sudah berlama berkecimpung dengan anak-anak, murid-murid. Kalau belum saya lanjut. Saya tanya tentang diri saya, Ustaz, boleh gitu ya? Boleh, nggak apa-apa ya. Dengan malu. Maka cara pendekatannya supaya dia merasa disayang dengan apa? Kebersamaan gitu. Kebersamaan, bersamai dia. Cara membersamai bagaimana? Ini prakteknya. Bersamai, ulangi. Bersamai. Dalam pada yang dia sukai. Bersamai, ulangi. Bersamai. Dalam hal yang dia sukai. Nah, maka nanti ini ya sebentar. Oke. Maka nanti ini baru konsep ya, nanti saya kirimkan di grid team. Jadi gini, nanti ada waktu guru-guru harus bermain dengan anak-anak. Nah, nanti kita berikan waktu. Misalnya nih, istirahatnya 25 menit. Maka 15 menit silakan bermain. Nanti sisanya untuk makan atau mungkin minum atau melepaskan kelelahan. Nah, nanti ada waktu bermain untuk anak-anak. Itu nanti sarana untuk memberikan bahasa hati. Nah, karena dengan bermain, itu semua kelakuan anak itu akan pure keluar semuanya. Kalau saat belajar, mungkin tertekan karena takut. Misalnya gede ya. Nah, lebih gede dari aku. Misalnya lagi begini, anak-anakku sekalian. Iya, dia nggak lagi keluarkan bakatnya. Maka nanti kalau begitu setelah ya, dia termasuk ego tinggi ya, Masya Allah. Sama dengan sebenarnya dia, Masya Allah. Ya, kadang begitu ego tinggi itu begini, Umar bin Khattab itu baru lewat saja, nggak ngapa-ngapain, cuma lewat doang. Anak-anak yang bermain itu bubar, betul nggak? Iya, nah, makanya ada guru-guru yang berwibawa itu namanya. Nah, berwibawa itu biasanya ego tinggi, dia berwibawa. Nah, maka kemudian kadang-kadang anak takut. Nah, tapi kalau bermain dia lepas tuh. Nah, saatnya dia lepas mengeluarkan surah fitrahnya, kemudian ada kesalahan kita maafkan, ada dia main kita bersamai, dia pengen ngobrol kita dengerin, menjadi pendengar yang baik gitu ya. Oh gitu ya. Terus gimana Kak? Oh iya, oh seru ya. Terus gimana respon kamu? Gimana setelah itu? Terus gitu. Jadi pendengar yang baik ya.
Kemudian karena kita sudah ngomong banyak di halakohan gitu ya. Kita dengerin dia. Senyum lepas. Kalau senyum itu apanya lepas? Jurusnya apa? 7, 7, 7. Ya. 7 ke kanan. Jelek kan? 7 ke kiri. Ya. Kalau hanya 1 detik, jadi jelek. Nah, maka harus ditahan 7 detik. Ya. Begitu ya saudara ya. Nah, ditahan gitu ya. Masya Allah. Gitu. Gitu. Harus ditahan gitu ya. Ini dia akan merasa diperhatikan dengan begitu. Tepat janji. Apa ulangi? Hati-hati. Kalau janji sama anak yang gaul, anak-anak yang cerdas, dia pantang ingkar janji. Harus kalau nggak ditepati, dia akan makin benci sama kita. Nah, patah hatinya. Begitu ya. Nah, maka harus tepat janji. Kemudian berikutnya, bercanda. Ulangi apa? Bercanda. Ya, bercanda. Nah, saya tuh yang paling nggak mudah ini bercanda. Ya, ketemu dengan orang yang sedang gitu kan, oh tahu ini harus senang bercanda. Ya, paling di bersamanya aja dia ngobrol, saya dengerin gitu ya. Nah, jadi pendengar yang baik, senyum lepas gitu ya. Tapi kalau urusan bercanda ini, waduh ujian saya. Bercanda apa ya gitu. Saya belum marah gitu ya. Jadi monggo nanti sini. Kayak Saudara Nadia tadi ya, berat di sini. Saya beratnya di sini Ustaz. Ya, orang itu beratnya beda-beda, energinya beda-beda. Ustaz Nadia itu di tadi yang atas, saya muda di situ, saya berat di sini Ustaz. Bercanda gitu. Saya bingung gitu, mau bercanda apa ya? Bingung saya. Iya. Gitu ya. Tertawa ikut tertawa gitu aja, lepas itu ya, ada senyum lepas gitu, artinya begitu. Yang paling saya berikan tadi apa? Bersamai, curhat, menjadi pendengar yang baik, karena makanya asal pendiam, kemudian senyum lepas gitu kan, mudahkan urusannya. Tapi urusan bercanda ya Allah gitu ya, perlu latihan Ustaz. Latihan sama Ustaz Wahyu, Ustaz kita ya. Masya Allah. Hai, ya. Bercanda ya, yang tidak bohong tentunya ya. Kemudian mudahkan urusannya. Ulangi apa? Maksudnya ini mudahkan urusannya beda sama menolong. Kan mudahkan urusannya juga menolong kan gitu ya. Karena beda, yang ini disebut at-ta'awun, kalau yang menolong an-nusrah. Kalau mudahkan urusannya atau ta'awun, dia bantu. Bahkan nggak usah dibantu, dia sebetulnya bisa. Paham ya? Cerdas. Ya kan? Dia bisa. Tapi kita ringankan tugasnya. Kita ringankan. Nah, kita meringankan dia. Nah, dia lagi main apa, nyusun apa? Wah, seru ya. Banyak nih, selesai nggak ya nanti ya? Boleh Ustaz bantu? Iya Ustaz. Kayaknya di sini deh Kak. Betul nggak? Oh iya bener ya. Ustaz kok pinter? Nah, makin dia ketemu dengan orang yang lebih pinter, dia makin kagum. Karena dia suka berpikir. Makanya orang-orang yang masuk Islam lewat Dr. Zakir Naik, itu mesti orang-orang pinter. Dia takjub pertama dengan kepandian Dr. Zakir Naik. Setelah itu, setelah kagum dengan Zakir Naik, dia cinta sama Zakir Naik, dia menyatakan syahadat. Begitu. Tapi beda dengan orang-orang dengan lemah lembut, dia sentuhannya berbeda, pendekatannya berbeda. Oke. Baik, begitu kurang lebihnya. Ini maka penting. Ini kita gunakan. Nah, bagaimana Nabi melakukan ini? Nah, kita bahas insya Allah nanti setelah kita rapat dakwah atau rakernya. Karena itu pendalaman saja. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan dulu. Oke, ulangi. Bersamai. Curhat. Menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang antusias. Bukan pendengar yang jutek. Sambil scroll. Gitu ya, bukan kita insya Allah. Kemudian senyum lepas. 7. Kayak senyum loh, 7. Oke. Kemudian tepat janji. Bercanda. Mudahkan urusannya. Ringankan urusannya. Walaupun dia mampu. Oke, maka anak saya itu yang nomor 3 itu paling gak suka, walaupun dia cerdas, pintar, mengerjakan sendiri pemrograman. Tapi kalau di sendirian dia bosan, nggak mau dia pengennya dia bersamai. Gimana Kak, ada kesulitan? Oh nggak bisa kok. Nah, iya gitu. Nah, coba, wah kalau dikembangin gini gimana? Oh iya ya Bia, bener ya, harusnya dikembangin begini ya. Wah gitu, dia mulai takjub lagi. Nah, gitu. Oke, begitu. Ini yang ego apa? Cirinya dia akan membuat kelepek-kelepek, akan membuat apa? Kelepek-kelepek, kekaguman hingga mencintai. Untuk anak yang suka bergaul dan anak yang cerdas. Oke, berikutnya.
Bagaimana karena Allah kita demikian? Nah, baperan, nah, nangisan, lanang deh nangis, cengeng, gitu. Jangan. Ya, nangis tuh baperan tuh bagus. Nah, kalau nanti ini namanya baperan tuh dia punya bakat karakter unggul namanya al-mahabbah, cinta yang tulus, masya Allah, dalam gitu. Kucingnya mati nangis, cimol mati, salah makan, nangis langsung, mana dia? Jadi mahabbah cintanya tulus. Yang lainnya ya wis mati dikubur ke wae ngopo darahku tak wis. Itu yang ego tinggi ya. Yang begitu harus banyak beda. Ya, ego tinggi itu. Baperan nangisan. Apa adanya. Apa adanya itu apa? Bakat al-qanaah. Nah, dia karakter al-qanaah, dia unggul. Apa adanya itu apa? Jadi gini cirinya. Dek, kamu yang ini aja ya, gitu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Iya. Bajumu yang ini ya, kamu yang ini aja, gitu ya, manutan, ya. Paham ya, manutan. Ini apa adanya. Coba deh tebak diri kita sendiri dulu, ya. Nanti baru kita tebak murid-murid kita atau sembari murid kita. Kemudian berikutnya tidak tergesa-gesa. Ini al-anah. Al-anah itu nggak tergesa-gesa, penuh pertimbangan. Jadi ini sering muncul dalam perilaku lelet. Nah. Lelet itu apa? Lambat, lelet. Gitu. Tapi leletnya dia sebetulnya mempertimbangkan. Nah, ulangi apa? Pirono tanan opora ya. Oke, tuh. Nah, gitu loh. Yang kadang-kadang jeleknya nanti kalau berlebihan, malah nggak jadi. Nggak berangkat. Ya. Ini kuat pada anak saya nomor 1. Ya. Kami langsung terayu. Iya betul sekali Ustaz. Coba perkenalan diri. Gitu kan? Masih original itu. Bakatnya masih terjaga itu. Itu dulu saya kecil. Ya, dulu saya kecil. Begitu. Sekarang udah beda. Ya, artinya sama ditambahin dengan karakter yang lainnya. Kemudian berikutnya tidak tergesa-gesa. Jadi orangnya terlihat lambat. Maka anak ini seringkali kalau melakukan sesuatu tuh penuh pertimbangan. Jadi sebentar dilihat dulu dia. Baru kemudian dia naik gitu ya. Ada pakunya enggak gitu ya. Nah itu baru naik gitu. Udah satu lagi mau naik lagi lihat lagi. Begitu. Ada ya, nah turun nak gitu ya. Dia lihat dulu. Ini kita turun kenapa gitu. Sudah gitu turun gitu ya. Dia penuh pertimbangan sebetulnya. Ya gitu ya. Tapi kalau banyak pertimbangan malah nggak turun-turun. Ada begitu. Sering bentrok antara ego tinggi dengan ego rendah biasanya. Iya. Tapi saling memaafkan juga. Itu saling memaafkan. Iya. Oke. Ya, oke, baik begitu ya. Cukup saja nanti jak mana-mana. Tidak tergesa-gesa. Ini bagus seorang ulama memang harus al-anah. Karena dia tidak tergesa-gesa memutuskan kecuali dengan landasan ilmu. Dia pertimbangkan dulu bagaimana kata ini, ulama ini, bagaimana begini, bagaimana dalilnya, dan sebagainya. Tek, begini harusnya. Nah, begitu. Kemudian berikutnya sabar. Sabar itu apa? Tidak ngeluh ketika mendapat hal yang tidak cocok. Nah, biasanya kalau anak-anak sakit, dia sakit itu diam, gitu. Nggak ngeluh. Ya. Dia nggak sakit. Ada anak begini, pusing aku ustazah, pusing, umat aku, nah gitu kan, nah, gitu. Ini bukan bakat as-sabr. Ya, yang bakat as-sabr biasanya menang, pusing didiam. Gitu. Dia tidak gampang ngeluh ketika sakit, ketika ditimpa sesuatu yang tidak cocok dengan yang dia inginkan. Karena aku pengen kui, tapi kok perhatikai kui mah tikai kai, nah gitu misalnya. Nah, tapi nggak ngeluh, nggak gampang ngeluh. Kemudian rendah hati. Dia at-tawaddu, itu karakternya. Contohnya gimana? Siapa? 2 tambah 2 berapa? Dia tahu 4, tapi dia nggak mau ngaco. Kemana Pak? Karena dia nggak suka pencitraan. Nah, gitu dia. Loh kamu kan bisa, kenapa nggak ngaco? Nah, tawaddu. Ya. Ada yang tanya, tidak ada, berarti tawaddu. Enggak, kalau itu ada 2 faktor ya. Ya, bisa nggak paham, bisa karena tawaddu. Ya. Atau bisa karena sudah jelas. Nah, gitu. Oke, rendah hati ini ya. Jadi nggak suka pencitraan. Dia menyembunyikan kelebihannya. Ciri lain begini, dia punya pakai baju baru misalnya. Kemudian kita guru bilang,
Maka jangan sekali-kali bilang begini sama anak-anak yang ego rendah. Dia punya baju baru, kita bilang begini, Masya Allah bajunya baru ya, gitu ya. Dia langsung gini, enggak kok, enggak, ini anu kok sudah dibeliin lama, baru aja dipakai. Gitu. Gitu. Jadi dia nggak malu memamerkan sesuatu yang baru tuh bagi dia, nggak malu dia. Karena dia salah satu juga ada bakat al-haya, yaitu pemalu, bersandi dengan bakat al-haya, pemalu. Tapi malu di sini adalah malu menjalankan perintah. Kalau dia kasih PR, dia nggak ngerjain, dia malu. Sehingga kadang dia nangis ketika mau berangkat. Kenapa nangis? PR-nya belum selesai. Nah, nanti bahasa hatinya gimana? Nah, gini, udah, itu salah Abi, karena ngajak pulang sampai malam, pagi udah capek, pagi langsung bangun, langsung persiapan berangkat. Abi akan bilang kepada ustadzah, mintakan maaf, gitu ya, tenang aja, gitu ya, masa khawatir, gitu ya, tenang, ini ada Allah, ada Abi, gitu ya, langsung bilang sama, ini bahasa Semundang, tegas-tegas begitu ya, gitu, udah tenang aja, ada Abi, gitu. Bismillah, yuk, Abi bilang, udah aman, masuk, gitu ya, dia masuk gitu ya, ustadzah maafin ya, tadi, gitu. Nah, insya Allah minta maaf dan insya Allah bisa lebih baik. Nah, ini tidak rendah hati, tidak tegaan. Apa tidak tega? Gampang mesake ya. Aku ndengku ini ngopo? Loro, ya Allah, loro apa? Gitu ya. Jadi dia menghayati banget itu, nanya kabar itu ya Allah gitu ya. Sakit ya, pusing ya gitu. Dia sangat menghayati itu. Kalau dia begitu, berarti dia tipe-tipe yang tidak tegaan, sakit, gitu ya. Yus ngopo tau ngono, langsung aja ngopo swen. Lore diobati mau piye ngono ndak rampung. Itu beda, itu ketinggi ya. Ego tinggi. Sat-set. Nangis dan rampung, gitu ya. Segera selesai. Suka mengalah. Nah, dia suka melayani dengan mengalah, ya, suka mengalah. Nanti kapan kita kajian dalam, setelahnya nanti, kajian persifat ini nanti kita baca ke diri kita dan murid kita. Oh ya Ustadz, saya terjadi pada saya. Waktu kejadian begini. Nanti kita akan ada diskusi ke depan. Kemudian yang kedua, oh ya Ustadz, itu ada murid saya namanya ini. Kejadiannya begini Ustadz, dan itu berulang. Nah begitu. Nanti biar kita betul-betul paham. Suka mengalah. Ya, jadi dia ya tadi, juga bersinergi dengan tadi apa adanya. Ya, dia mudah mengalah. Kemudian pendiam, as-samt, ya, menengan, gak banyak bicara, pemalu, ya tadi sudah, ya malu tidak menjalankan perintah. Ya, oke, baik demikian. Ini kalau sahabat siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hebat. Kalau yang ego sedang siapa? Ada salah satunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hebat nggak? Hebat. Kemudian, Abu Bakar ego rendah dia. Masya Allah. Terus kemudian ego tinggi, itu contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya, Umar bin Khattab. Ada Khalid bin Walid. Ya. Nah begitu. Hebat nggak dia? Hebat, luar biasa. Maka hebat sesuai potensinya. Nah maka kesimpulannya setiap anak itu hebat sesuai potensinya. Dan cara pendekatannya juga berbeda. Kalau Anda demikian, bagaimana cara pendekatan biar merasa disayang, hingga mengagumi, hingga mencintai, dan samina wa ata'na? Yaitu dengan memberikan perlindungan. Perlindungan itu apa? Prakteknya Ustadz, ya dilindungi karena dia lemah. Biasanya ini kan dilindungi. Nah, perlindungan itu bisa berupa apa? Hadiah. Ulangi apa? Tanpa syarat. Ya. Kok bisa merasa dia disayang? Kok merasa dia, kok bisa membuat dia kagum? Iya, karena dia merasa dirinya lemah, ya, dengan sifat-sifat yang perasa, ya, sehingga tidak berdaya di dalam teman-temannya. Kemudian hadirlah orang yang menjadi pelindungnya. Ini buat kamu kakak. Duh, ada apa? Enggak, Ustadz sayang sama kamu. Nah, kemudian dia merasa bahwa ada orang yang melindunginya. Buktinya dia pro dengan saya, ngasih hadiah. Itu dia. Oh ada ya orang yang dia dekat sama saya.
melindungi saya. Dengan buktinya apa? Dia melihat karena bukti hadiah itu. Kemudian motivasi. Orang